What are you doing with that thing? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film terbaru 2023 yang berjudul The Little Mermaid. Untuk kalian yang suka dengan film ini bisa tinggalkan like, comment, and subscribe. So, daripada banyak omong, ayo kita siapkan diri dengan sebatang serutu dan langsung masuk ke cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan laut yang sangat luas, laut di mana dulu ada dunia Putri Duyung. Jadi di awal cerita kita melihat sebuah kapal yang sangat besar. Ada banyak orang di dalamnya yang biasa datang untuk mengumpulkan barang antik dari laut untuk menjualnya. Dan juga ada seorang pangeran di kapal ini yang bernama Eric. Dia juga sangat suka mengoleksi barang-barang spesial seperti itu. Itu sebabnya dia juga biasa ikut bersama orang-orang. Hari ini adalah festival bulan. Festival bulan dikatakan bahwa Putri Duyung keluar dari air malam hari. Sekarang semua orang di kapal ini mereka semua ingin menangkap Putri Duyung. Tapi Eric adalah seorang pangeran yang sangat mulia dan baik. Dia melarang semua orang melakukan ini. Di sini ada wali Eric juga. Dia menjelaskan kepada Eric bahwa Eric tidak tahu kapal lainnya yang mengambil barang-barang yang sangat istimewa dari laut. Jadi mengapa kami harus mengambil hal-hal kecil seperti itu, tapi Eric harus menjauhi semua hal ini. Setelah itu di dunia air ditampilkan ada dunia yang sangat indah di kedalaman laut. Dunia ini bahkan tidak bisa kita lihat dalam pikiran kita. Dulu ada seorang raja di laut yang juga disebut sebagai dewa air. Dia memiliki 7 anak perempuan yang merupakan Putri Duyung. Dia memanggil ke-6 putrinya, tapi di sini putrinya ke-7 tidak ada di sini. Artinya si bungsu bernama Ariel. Raja memanggil kepitingnya yang bernama seekor kepiting saja. Jadi raja sekarang mengirimkannya untuk mencari Ariel. Kemudian kepiting pun pergi untuk mencari Ariel. Kita tahu bahwa Ariel sangat menyukai hal-hal manusia. Seringkali dia pergi sangat jauh untuk mencari barang-barang manusia. Ariel juga punya teman ikan kecil. Ikan itu bernama Ikan saja ya guys. Ikan itu sering pergi bersama Ariel. Ariel ini selalu pergi ke kapal rusak yang tenggelam di laut dan biasa melihat barang-barang manusia. Dia biasa menyimpan apa yang dia suka. Sekarang dia melihat sebuah kapal yang rusak di laut yang sangat jauh. Ketika dia hendak pergi ke sana, ikan itu menghentikannya. Ikan itu berkata, "Lihat, jangan pergi jauh. Saya telah mendengar bahwa hiu yang sangat besar tinggal di sana." Tapi Ariel tidak mendengarkannya dan pergi ke kapal itu, di mana dia menemukan banyak hal manusia. Kemudian tiba-tiba seekor hiu yang besar datang ke sana dan menyerang Ariel. Tetapi Ariel menjebaknya di jaring dan melarikan diri dari sana. Tak disangka Ariel juga punya teman burung yang bernama Burung ya. Sebenarnya Ariel mendapatkan garpu dari kapal itu dan dia pergi ke teman burungnya dan menanyakan kegunaan garpu ini. Burung itu bahkan tidak tahu tentang hal-hal ini, tetapi dia memberitahu Ariel bahwa itu digunakan untuk membuat rambut. Mendengar hal tersebut, Ariel pun memulai menata rambut dengan garpu tersebut. Kemudian kepiting akhirnya menemukan Ariel. Dia datang ke sini yang membawa pesan raja. Dia mengatakan padanya bahwa kamu tahu hari ini adalah festival bulan, jadi raja memanggilmu. Mendengar itu, Ariel segera berenang dan mencapai pertemuan raja, yaitu ayahnya di laut. Kita akan melihat penyihir laut, penyihir air yang memiliki banyak kaki. Ya, maksudnya dia adalah gurita. Penyihir itu selalu mengawasi Ariel. Kembali ke Ariel mendatangi ayahnya, di mana ayahnya sangat marah padanya. Dia bertanya, "Dari mana saja kamu?" Ariel mengatakan kepadanya bahwa dia sedang melihat-lihat benda manusia. Mendengar itu, raja atau ayahnya menjadi marah. Ariel memberitahu ayahnya bahwa saya tidak mengerti menurut Anda mengapa manusia begitu jahat. Dunia mereka sangat indah, mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Nah guys, sebenarnya ibu Ariel yang sudah meninggal itu dibunuh sama manusia. Itu sebabnya ayahnya membenci manusia. Lalu raja memberitahunya bahwa lain kali kamu tidak akan pergi ke hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Mendengar itu, Ariel langsung pergi dari sana dengan marah. Raja tahu bahwa Ariel tidak mau mendengarkannya. Itu sebabnya dia mengirimkan kepiting untuk mengawasi Ariel. Ariel yang marah datang ke kamarnya di mana dia telah mengumpulkan banyak-banyak hal tentang manusia. Kapal manapun yang tenggelam atau benda-benda yang jatuh ke laut, pasti dia akan mengambilnya. Ariel dulu mengumpulkan barang-barang itu semua seperti buku, kancing, koin, dan banyak lagi. Ariel ini selalu ingin pergi ke dunia manusia dan berkeliaran di sana. Itu sebabnya ketika dia mendengar ledakan dari atas air, tanpa pikir panjang, Ariel langsung naik dan melihat. Di sini dia melihat kapal yang sangat besar, di mana orang-orang sedang bermain kembang api. Kapal ini bukan milik orang lain selain milik Pangeran Eric.
Ariel sangat senang melihat hal tersebut. Dia berpikir bahwa manusia memiliki begitu banyak hal baru. Di sini Erik dan teman-temannya sedang berpesta di kapal. Erik juga bersenang-senang dengan mereka seperti orang normal. Wali yang dulu tinggal bersamanya, dia menjelaskan kepada Erik bahwa kamu seorang pangeran, jangan melakukan ini. Tapi Erik tidak peduli tentang hal-hal ini. Ariel juga mendengarnya, jadi dia menyukai pemikiran Erik bahwa dia adalah orang yang baik. Kemudian Erik dan teman-temannya mengetahui bahwa cuaca tiba-tiba menjadi buruk. Hujan juga mulai turun dan ada ombak yang sangat cepat dari laut. Begitu besar sehingga mereka tenggelam. Semua orang mulai melompat dari kapal. Mereka ingin pindah ke perahu kecil dan selamatkan hidup mereka dari kapal besar. Kapal mereka juga terbakar. Semua orang keluar dari kapal kecuali Erik. Saat dia mulai melompat dan dia mengetahui bahwa anjingnya masih di kapal, itu sebabnya dia ingin menyelamatkan anjingnya sekarang. Jadi gelombang laut datang begitu cepat, kapalnya terbelah menjadi dua dan Erik pun tenggelam di laut. Ariel juga melihat semua ini di sana. Erik yang tenggelam. Di sana Ariel menyelamatkan nyawanya. Dia membawanya keluar dari air. Untuk pertama kalinya dia melihat manusia. Dia menyelamatkannya dan membawanya ke pantai. Erik ini tidak sadarkan diri. Kemudian Ariel berusaha membuatnya sadar. Dan di sini kita akan melihat teman-teman binatangnya. Mereka semua berbicara satu sama lain bahwa tidak ada yang akan menceritakan hal-hal ini kepada raja bahwa Ariel telah menyelamatkan nyawa manusia. Di sana Ariel berusaha menyadarkan Erik. Dia juga bernyanyi, tapi kemudian beberapa penjaga datang dari istana yang datang mencari Erik. Ketika Erik membuka mata, para penjaga datang dan membawanya bersama mereka. Erik tidak melihat Ariel, tapi dia tahu bahwa seorang gadis telah menyelamatkan hidupnya. Ariel juga bersembunyi setelah melihat penjaga. Kembali ke penyihir air juga melihat semua ini yang kita lihat di awal cerita bahwa dia telah mengawasi Ariel. Dia memiliki tujuan yang sangat besar di balik ini. Sekarang kita akan melihat Ariel sejak dia bertemu manusia, dia seperti tersesat dan dia ingin pergi ke dunia manusia. Setiap hari dia menunggu Erik bahwa mungkin dia akan datang ke air untuk menemukannya suatu hari nanti. Di sisi lain, Erik yang sedang dirawat sembuh dan mendatangi ibunya yang seorang ratu. Dia bertanya kepada ibunya, apakah sudah menemukan gadis yang menyelamatkan hidup saya malam itu? Ibunya mengatakan tidak sekarang, tapi kami akan segera menemukannya. Tapi nak, kamu harus juga istirahat. Erik berkata, tidak, saya baik-baik saja. Saya harus menemukan gadis yang menyelamatkan hidup saya. Dan saya ingin melihatnya. Erik juga curiga, mungkin gadis itu Putri Duyung, orang yang menyelamatkan nyawanya. Erik juga biasa pergi ke pantai setiap hari dan mencari Ariel. Dia juga naik kapal. Dia yakin jika dia mempertaruhkan nyawanya lagi, maka Putri Duyung itu pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Kembali ke Ariel dan saudara perempuannya yang sedang memindahkan kapal yang jatuh di laut. Di sini Ariel tidak berbicara dengan saudara perempuannya. Ayahnya juga mulai curiga padanya bahwa Ariel telah jatuh cinta pada manusia. Ayah Ariel yaitu raja meminta kepiting. Kepiting juga mengatakan yang sebenarnya tentang Ariel menyelamatkan nyawa manusia. Mendengar itu, raja sangat marah. Kemudian dia pergi menghancurkan barang-barang manusia yang disimpan oleh Ariel. Ariel yang mencoba menghentikan ayahnya, tapi ayahnya tidak mendengarkan apapun. Melihat semua itu, Ariel sangat sedih. Kemudian kita akan melihat penyihir itu datang. Dia memberitahu Ariel bahwa aku adalah bibimu. Semua orang mengenal saya sebagai penyihir laut, tapi aku tahu apa yang kamu inginkan. Jika kamu menginginkan semua itu, maka kamu harus datang menemui saya. Kemudian Ariel pergi menemui penyihir itu. Penyihir bilang, aku tahu kamu mencintai manusia dan ingin masuk ke dunia manusia. Saya bisa bantu Anda, tetapi sebagai imbalannya Anda harus melakukan satu hal pada saya. Saya memiliki kekuatan bahwa saya akan mengubahmu menjadi manusia. Saya dapat memberi Anda kaki untuk berjalan. Anda harus kembali dalam 3 hari dan beritahu manusia itu tentang cintamu. Tetapi sebagai imbalannya, Anda harus memberi saya suara Anda. Jika Anda tidak memberitahu manusia itu tentang cinta Anda, maka Anda harus tinggal bersama saya selamanya. Ariel yang ketakutan mendengar itu tentang kekuatan penyihir, dia mulai kembali. Namun penyihir itu berkata, oke, pergilah, jangan dengarkan aku, dan tinggallah bersama ayahmu sepanjang hidupmu. Ayahmu tidak akan pernah membiarkanmu bertemu manusia. Mendengar ini, Ariel kembali ke penyihir dan dia siap untuk mendengarkan semuanya. Sekarang penyihir melakukan sihirnya padanya. Pertama-tama dia mengunci suara Ariel di sebuah liontin dan mengalungkannya di lehernya. Setelah itu dia mengubah Ariel dari Putri Duyung menjadi manusia.
Ariel yang kini telah menjadi manusia jadi sulit baginya untuk tetap berada di air. Dia langsung berenang ke pantai. Sebenarnya semua ini adalah jebakan penyihir. Dia ingin mengalahkan ayah Ariel atau sang raja. Dia ingin menjadi ratu laut. Saat seorang nelayan sedang menangkap ikan, di sana Ariel terkena dengan jaringnya. Nelayan itu sangat terkejut melihatnya. Dia berkata padanya, "Jangan khawatir, aku akan membawamu ke ratuku yang akan menjagamu dengan baik." Ariel lalu sangat senang saat melihat kakinya. Di sana teman-teman binatangnya juga mendatanginya. Mereka juga tahu bahwa Ariel sekarang bukanlah putri duyung tapi telah menjadi manusia. Kemudian nelayan itu membawanya ke ratunya yang tak lain adalah Ibu Erik, di mana Ariel dirawat dengan sangat baik. Dia dimandikan dan berpakaian. Dia sangat senang datang ke dunia manusia. Di sana dia juga bernyanyi, tapi gadis malang itu tidak punya suara karena suaranya sudah diambil sama penyihir itu. Saat Erik datang menemuinya, dia sangat terkejut melihatnya, tapi Erik tidak mengenalinya. Sebelumnya, Erik juga merasa bahwa gadis yang datang ke istananya telah menyelamatkan nyawanya, tapi saat Erik melihat Ariel, katanya, "Ada baiknya nyawa Ariel terselamatkan. Anda juga bisa tinggal di istana kami." Ariel yang malang bahkan tidak bisa memberitahunya, tapi dialah yang menyelamatkan hidup Erik. Saat Erik pergi, kemudian temannya Kepiting mendatanginya. Kepiting itu memberitahu Ariel bahwa dalam 3 hari ini Ariel harus mencium Erik. Jika tidak, penyihir itu akan bersama Ariel selamanya di laut. Mendengar ini, Ariel langsung pergi. Sekarang Ariel datang ke dunia manusia. Dia harus melihat banyak hal. Dia berkeliaran di sekitar istana. Dia datang ke kamar tempat Erik menyimpan barang antik yang sering dia bawa dari laut. Di sana Ariel juga melihat putri duyung tergeletak di sana, tapi dia telah mengembalikannya ke tempatnya. Kemudian Erik juga datang ke sana yang mulai menunjukkan sesuatu kepada Ariel. Ariel memecahkan batu dan memberikannya berlian. Erik sendiri bahkan tidak tahu bahwa ada berlian di dalam batu itu. Erik juga menunjukkan peta ke Ariel dan berbagai negara. Di sini kita melihat mereka sepertinya keduanya sudah mulai hidup sangat bahagia satu sama lain. Sementara itu Wali Erik datang yang setelah melihat Erik bahagia. Wali Erik bertanya, "Haruskah kita tetap menemukan garis yang menyelamatkan hidupmu?" Erik menjawab, "Iya, kita harus menemukan garis itu dan kita butuh pengendara. Saya sendiri akan menemukan garis itu." Lalu kereta kuda diatur untuk Erik. Dia membawa Ariel bersamanya dan pergi. Ariel membawa kuda itu dengan sangat gembira di tepi pantai. Mereka sampai ke sebuah desa di mana Ariel melihat banyak hal baru. Dia juga menari dengan Erik. Dia juga membeli topi untuknya. Di malam hari, Erik membawa Ariel naik perahu dan membawanya berkeliling. Tapi tak disangka teman-teman binatang Ariel juga ada di sana yang sedang membicarakan bahwa sekarang adalah waktunya yang tepat. Dan Ariel harus memberitahu Erik apa yang ada di hatinya karena ada cinta di antara mereka. Jika Ariel dan Erik berciuman, maka selamanya dia bisa hidup bersama Erik sebagai manusia. Dan jika tidak, Ariel akan diambil oleh penyihir. Di sini mereka berdua bersenang-senang naik perahu. Kemudian penyihir memutar perahu dengan sihirnya dan jatuh ke air, namun aman karena airnya tidak dalam. Penyihir itu sangat marah dan bagaimana mereka bisa begitu dekat. Kembali ke ayah Ariel yang bertanya kepada putri yang lain di mana Ariel berada, tapi tidak ada yang tahu apa-apa. Kakak perempuannya juga pergi mencari Ariel. Di dunia manusia, Ariel dan Erik kembali ke istana, di mana Wali Erik yang melihatnya begitu bahagia dan mengatakan kepada Erik, "Saya pikir Anda telah menemukan garis yang Anda cari." Wali Erik berpikir mungkin kita tidak harus menemukan garis itu, tapi Erik masih belum puas dengan hatinya. Dia masih ingin bertemu dengan garis itu. Kemudian Erik pergi ke tepi laut dan mulai bertanya-tanya siapa yang telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian seorang gadis keluar dari kabut dan duduk di atas batu. Erik mengira ini adalah gadis yang menyelamatkan hidupnya. Dia membawanya ke istana. Keesokan harinya teman hewan Ariel membangunkannya dan berkata hari ini Ariel memiliki banyak pekerjaan. Ariel harus melakukan banyak hal. Ariel juga harus memberitahu Erik bahwa Ariel mencintai Erik. Sekarang Ariel bersiap-siap dengan cepat dan pergi menemui Erik. Tapi di sana Erik bersama gadis yang dia temukan tadi malam. Dia memberitahu ibunya bahwa dia adalah gadis yang kucintai dan dia juga yang menyelamatkan hidup saya. Sebuah liontin bersinar di leher gadis itu. Ariel juga sangat sedih mendengarnya dan pergi sangat jauh dari istana. Suatu malam teman burungnya mendengar suara lagu yang bukan milik orang lain selain suara Ariel yang berasal dari liontin itu.
yang dikenakan gadis yang bertemu Erik tadi malam. Dia tidak lain adalah seorang penyihir yang mengambil wujud seorang gadis cantik. Mengetahui semua itu, teman-teman Ariel mendatanginya dan menceritakan semuanya dan mengatakan kamu harus mendapatkan cintamu, jika tidak penyihir akan menang. Dan kemudian Anda tidak akan pernah bisa tinggal di sini sebagai manusia. Mendengar hal tersebut, Ariel kembali ke istana. Di istana, Erik dan gadis itu akan bertunangan. Ibu Erik bertanya, apakah kamu benar-benar mencintai gadis ini? Karena sampai kemarin kamu sangat bahagia dengan Ariel. Erik bilang, aku bahkan tidak tahu tentang ini, apa masalahnya. Kemudian teman-teman Ariel datang ke sana, kemudian menyerang gadis itu, yaitu penyihir. Ariel juga sudah di sana dan pertama-tama melepaskan liontin dari lehernya di mana suaranya terjebak. Setelah mendengar suaranya, dia memberitahu Erik bahwa akulah gadis yang menyelamatkan hidupmu. Penyihir juga mulai berubah dalam wujud aslinya. Dia menyerang semua orang dengan badan guritanya. Ketika Erik dan Ariel mau berciuman tapi terlambat karena Ariel berubah menjadi putri duyung dan penyihir itu langsung membawanya kembali ke laut. Ayah Ariel datang dan menahan mereka. Penyihir itu memberitahunya bahwa putrimu punya kesepakatan dengan saya, kesepakatan yang tidak dapat Anda impikan jika Anda mau. Sekarang ayah Ariel mau menyelamatkan putrinya. Dia membuat kesepakatan dengan penyihir itu. Kemudian penyihir itu telah membunuh raja dengan sihirnya, dan dia juga mengambil senjata ajaibnya. Tujuan penyihir itu terpenuhi, dia ingin menjadi ratu di seluruh lautan, lalu dia akan membunuh Ariel. Saat itulah Erik datang dan menyelamatkan Ariel di laut. Tapi penyihir itu sekarang melakukan sihirnya dan dia mengubah dirinya menjadi gurita yang sangat besar sebesar seluruh lautan. Erik juga yang tergantung di kapal. Kemudian Ariel yang berusaha menyelamatkan Erik, tapi penyihir itu menggunakan berbagai cara untuk membunuh Ariel. Ariel yang berada di dekat kapal, kemudian dia memutar kapal dan menusuk penyihir itu dan semua sihirnya pun berakhir. Setelah kematian penyihir itu, ayah Raja Ariel juga masih hidup. Ariel pun membawa senjata sakti milik ayahnya dan memberikannya, tapi sekarang dia tidak berbicara tentang dirinya atau Erik, karena ayahnya telah memberikan hidupnya untuknya. Erik juga berenang di sana dan datang ke pantai dan memberitahu ibunya bahwa dia harus masuk ke dalam laut untuk membawa Ariel. Tapi ibunya memberitahunya, lihat, ini tidak mungkin terjadi. Anda adalah orang biasa, sementara dia putri duyung. Dia telah pergi ke dunianya. Kembali ke ayah Ariel yang bertanya pada kepiting, apakah saya melakukan semua ini dengan benar? Jika semuanya baik-baik saja, lalu mengapa putriku begitu sedih? Kepiting memberitahu kebahagiaan putrimu adalah menjadi manusia untuk bersama Erik yang dia cintai. Mendengar hal tersebut, raja mengubah Ariel menjadi manusia. Lalu Erik yang masih menunggu Ariel, akhirnya Ariel menjadi manusia dan mencapai Erik. Setelah itu Ariel akan selalu menjadi manusia. Keduanya menikah di dalam istana. Mereka siap berkeliling dunia. Tapi sebelum pergi, Ariel bertemu ayahnya. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa aku salah, tidak semua orang jahat. Mendengar hal tersebut, Ariel sangat senang. Kemudian mereka berangkat untuk perjalanan mereka dengan gembira, yang merupakan perjalanan mereka untuk berkeliling dunia. Dan dengan begitu kisah film pun berakhir, guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, and see you next video.